Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dita. Di sini saya akan men-share pengalaman saya menghadapi penempatan yang sangat jauh dari lokasi asal saya dan juga penempatan istri yang sangat jauh dari penempatan saya. Jadi saya mendaftar kejaksaan sendiri di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2020. Kemudian mendaftarnya berarti tahun 2019 karena itu awal mendaftar, kemudian 2020 vakum lama, SKB-nya bulan September, habis itu menerima SK bulan Desember tahun 2020. 2020 kemudian awal kerja SPMT 2021. Saat beberapa bulan di Kalimantan memang kalau bahasa di pesawat itu mengalami jet lag. Jadi kesesuaian saya di Jogja dan di sini di mana suku Jawa dan suku Banjar itu memang agak sama, akan tetapi seperti pola makan, sosial dan juga tempat tinggal itu sangat jauh berbeda. Di Jogja mungkin kita terbiasa dengan tanah mineral, untuk air juga segar, dingin, kemudian bersih. Habis itu makanan juga makanan yang banyak rebus-rebusan, banyak yang sehat, murah, rendah kolesterol. Kalau di Kalimantan sendiri memang airnya karena tanahnya gambut, jadi airnya menurut saya awal-awal dulu terasa agak lengket dan juga sedikit gatal, sampai beberapa minggu itu masih merasakan gatal. Kemudian untuk makanannya, karena suku Banjar ini terbiasa dengan makanan-makanan bersantan, jadi otomatis awal-awal di sini saya mungkin kolesterolnya naik ya, karena sering ngantuk, habis itu badannya sering ngerasa berat, kemudian sering capek. Tapi setelah 2 bulan saya sudah bisa menerima, walaupun memang untuk menerima perut saya bisa memakan nasi Banjar itu butuh sekitar 5 bulan baru bisa makan nasi Banjar dengan biasa. Soalnya biasanya ketika awal-awal makan nasi Banjar itu perut seperti kembung dan juga perih, karena memang kontur nasi Banjar yang keras dan juga kurang berair. Itu juga dialami oleh beberapa rekan saya yang dari Jawa yang ditempatkan di Kalimantan. Kemudian memang ada beberapa tekanan psikis di mana karena saya dan istri itu terbiasa dengan orang tua, maka rindu rumah itu sering terjadi. Akan tetapi saat itu ketika saya berpikir kalau hal ini terus saya lakukan tidak akan membuat semakin baik, malah justru akan menyiksa batin saya dan membuat saya semakin down. Jadi saya memutuskan untuk mencari kesibukan lain, di mana waktu itu kebetulan waktu penerimaan mahasiswa baru, jadi saya ambil kuliah lagi di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam di Kayutangi di Sultan Adam Banjarmasin. Kemudian karena istri juga setiap hari cuma di rumah, cuman di kamar, itu juga mengalami kebosanan. Tapi kalau istri itu orang yang tidak terlalu suka dengan rutinitas bertemu orang, karena memang istri sukanya minat di bidang desain dan hal-hal yang berkaitan dengan komputer, jadi suka di rumah.
Jadi akhirnya saya usulkan istri untuk mengambil S1 ilmu hukum di UT Banjarmasin atau Universitas Terbuka Banjarmasin, yang mana dalam pembelajarannya itu semua online kecuali saat ujian. Kalau ujian itu biasanya baru ke sekolah-sekolah yang diamanati untuk melaksanakan ujian universitas terbuka. Ketika telah melakukan kuliah, dan saat itu karena memang saya sendiri masih CPNS, jadi masih sibuk-sibuknya, Sabtu Minggu juga sering ke kantor. Habis itu kalau ada waktu luang pasti buat mengerjakan kuliah. Nggak terasa ternyata 8 bulan telah berlalu dan ada rekrutan CPNS. Karena saya dan istri sudah bertekad untuk saat sudah merantau itu sekalian saja berjuang bersama. Jadi istri memutuskan untuk mencoba seleksi CPNS Kejaksaan juga, dan alhamdulillah keterima. Kemudian istri ditempatkan di jarak yang lumayan jauh di Tanah Bumbu, Batu Licin, Kalimantan Selatan. Walaupun satu provinsi akan tetapi jaraknya lumayan jauh, yaitu 8 jam. Ketika berpisah tersebut memang seperti ada yang kurang, karena biasanya kalau malam itu bercengkrama dengan istri, saling ngobrol, jadi agak sepi. Kemudian saya berpikir untuk melakukan aktivitas yang produktif lainnya. Kemudian saya mengambil beberapa kursus di kursus-kursus online dan juga kursus-kursus gratis yang ada di YouTube. Saya suka melihat kursus-kursus bahasa seperti bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Jepang. Kemudian saya juga mengambil kursus-kursus berkaitan dengan content creator dan web advertising dan lain sebagainya. Selain itu saya juga sering menghabiskan waktu untuk membaca buku-buku terkait dengan pengelolaan keuangan yang baik. Karena memang saya rasakan saat saya bekerja di Jogja dengan gaji 1 juta, 2 juta itu saya rasa cukup. Akan tetapi saat saya dan istri bekerja sebagai ASN dengan gaji masing-masing 6 jutaan kok tetap cukup. Berarti kan ada manajemen keuangan yang keliru. Jadi saya memperbaiki sedikit demi sedikit, dan alhamdulillah saya juga setelah hal itu terjadi saya memahami yang namanya pengelolaan keuangan, tabungan, bisa memahami juga pola investasi seperti di saham, obligasi, reksadana, peer-to-peer lending dan lain sebagainya. Selain itu, saya setiap ada waktu luang Minggu, biasanya kalau Sabtu kan kuliah, Minggu saya manfaatkan untuk olahraga. Jadi karena kita ini sudah di daerah orang, tidak ada waktu untuk bersantai-santai. Ketika kita nanti pulang, kita harus sudah menjadi orang yang lebih baik dari saat kita pergi dari tempat kita berasal dulu. Jadi saya rajin berolahraga, kemudian rajin membaca buku-buku keuangan, kemudian rajin berlatih dengan penjualan online apapun konten-konten yang bisa menghasilkan uang. Walaupun tidak semuanya berhasil, akan tetapi
itu menjadikan semangat untuk diri saya terus berlatih, sehingga tidak terasa saat ini sudah sekitar 3 tahun saya merantau penempatan CPNS, dan mungkin di sisa-sisa perantauan nanti akan semakin cepat terasa karena memang sudah merasa nyaman di tempat perantauan. Jadi yang dijalani tinggal apa yang diperintah. Mungkin ketika nanti saya dan istri sudah kembali, itu akan jauh lebih baik dari saat kami dulu berasal. Akan tetapi dengan semua rutinitas yang ada itu membuat kerinduan kepada keluarga, kemudian perasaan kesepian dan lain sebagainya itu menghilang secara sendirinya. Saya dulu juga sama, awalnya itu nangis-nangis nggak mau kalau dibuang ke daerah lain, bahkan sempat stres juga. Akan tetapi saat saya mengolah diri menjadi sesuatu yang lebih produktif, ternyata tidak seburuk itu, dan tidak terasa sudah 3 tahun saya menjalaninya, dan banyak hal yang sudah saya dapatkan dari perantauan ini. Jadi bagi rekan-rekan yang saat ini bingung, gelisah, dan cemas terkait dengan penempatan, ketika nanti rekan-rekan ternyata kok mendapatkan penempatan yang jauh atau mendapatkan penempatan yang tidak sesuai dengan keinginan rekan-rekan, coba saja dulu, coba setahun. Kalau setahun nggak kuat, coba 2 tahun. Kalau 2 tahun nggak kuat, coba 5 tahun. Kalau 5 tahun nggak kuat, coba 10 tahun. Kalau 10 tahun nggak kuat, ya baru boleh usul pindah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.